Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Kali ini kita berada di 123 tentang kesehatan holistik yang selalu akan dijelaskan oleh narasumber istimewa kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video terbaru dari Dr. Zainal Mutakin. Kalau ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat rekan kita, editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dok, ini kan di masyarakat itu sering ada orang menyebut-nyebut istilah sakau, dan itu tentu di-attach pada orang-orang yang sudah ketergantungan obat terlarang, antara narkoba dan kawan-kawannya. Apa Subhanallah. orang sakau, Dok? Bagaimana orang sakau itu, fenomena yang dialami itu? Dan kalau tidak diberi obat, bisa mati nggak, Dok? Maaf, bahaya tidak? Gimana, Subhanallah. Dok? Oke, baik Prof. Matur nuwun atas pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang dalam kehidupan manusia itu ya nun sewu, kadang-kadang kita tidak sadar, kadang-kadang juga ingin nyoba-nyoba Prof. Nggih, sesuatu yang menjadikan pengalaman batin itu Iya, berubah sama sekali. Dan itu sebetulnya dicari oleh efek menyenangkan. Karena memang siapapun orangnya itu tidak ingin menghadapi kesulitan ya. iya. Tentu untuk mengalihkannya itu terus mengkonsumsi zat-zat yang bersifat justru adiktif, Rob. Adiktif ya. Kanu, ketergantungan. Ketergantungan ya. Jadi sekali lagi dari kata add-nya saja kita harus mencermati loh, Prof. Iya, Ya. iya, iya. Tambah meneh, tambah meneh. Jadi istilahnya nagih gitu loh, Prof. Iya. Dor, adiktif itu kan selalu diulang-ulang-ulang. Kalau kita makan nasi itu kan nggak bisa dikatakan ketagihan. Iya. Padahal itu adalah diulang-ulang-ulang. Kalau lapar makan, lapar makan. Itu apakah adiktif itu dilihat dari dampak negatifnya atau apa, Dok? Iya, jadi sebenarnya kita harus fokus ke wilayah otaknya, Bro. Oh, nggih. Kalau lapar itu kan kadar gula yang rendah. Hmm. Berarti saya harus mengembalikan ke balance, ya. Iya. Jadi kita makan. Jadi ini memang betul, Prof. Kita harus betul-betul mengklarifikasi istilahnya edik itu yang mana, kata loh. Ya. Iya. Kalau kita bicara adiktif tadi, Prof, itu di otak itu ada semacam reseptor, Prof. Hmm. Reseptor itu yang menerima sinyal, ya. Sinyal dari apa yang kita namakan neurotransmitter. Ya. Neurotransmitter ya. Neurotransmitter itu ketika bersentuhan dengan bagian penerima atau reseptor, ya. Kalau Prof kan terbiasa nyari di hotel itu resepsionis itu. Nah, ini reseptor yang menerima zat aktif tadi, Bro. Hmm. Tapi kok nun sewu ya, ini kok cenderung rakus ya, Bro. Hmm. Jadi oke lah kalau saya menerima sekian, welcome. Tapi berikutnya itu minta lebih lagi, Bro. Hmm. Tambah lagi. Mengapa ada istilah adiktifnya? Adiktif. Adiknya. Add itu kan tambah terus, ya. Sehingga kalau tidak dipenuhi, bro, itu muncul fenomena ya seperti bayi itu. Jadi sampai ya bagaimana caranya lah supaya itu bisa Ya. terpenuhi gitu. Dan Mungkin dan kalau tidak terpenuhi masuk ke dalam fenomena sakau itu yang ya, kejang-kejang atau apa gitu, Dok. iya, bro, itu dan efeknya begitu itu nyeri loh, bro. Dan Hmm. memang menderita sekali, bro. Hmm. Mengapa cara-cara menghentikan itu ada satu istilah yang perlu dicatat, bro.
yaitu Hmm. tapering off. Hmm. Jadi ya pelan-pelan diturunkan dosisnya. Ya, Ya. ya, ya. Sehingga cara menyikapi individu semacam ini ya tidak boleh nuseunya dari aspek negatif, tapi kita tuntun pelan-pelan sampai Ya, akhir ya, ya. hilang. Jadi kita nggak bisa berharap orang tergantung kepada narkoba. Kamu stop, itu nggak bisa. Jadi justru diberi dosis yang semakin kecil, kecil, kecil begitu, dok. Betul, Prof. Ya. Di istilahnya tapering off. Tidak hanya obat-obat semacam itu loh, Prof. Hmm. Termasuk obat-obat anti peradangan Hmm. atau dene prednison, Prof. Oh, oke, prednison. Gitu, Yang Prof. bisa itu, dok. Yang bisa bikin moon face itu, dok. Face ya, jadi gembleb atau itu atau ya itu wajah seperti bulan itu nih. Itu Iya. kalau kalau memberinya atau langsung dihentikan ya langsung menfis tadi, sehingga perlu diturunkan pelan-pelan gitu. Itu yang namanya Eh, tapering off. oh, tempering off. Jadi kalau dihentikan langsung, itu justru moon face, dok. Bukan karena sedang makan obat itu jadi moon face. Nah, di samping itu memang obatnya sendiri mempunyai kemampuan untuk menahan air, Prof. Oh, Ada istilah sembab. Nah, oh. Jadi, sembab jadi lawannya ini, dok. Lawan diuretik gitu. J, jadi diuretik itu untuk mengurangi perlahan-lahan air yang menggenang tadi itu. Ya. Oh, nah kembali kepada yang sakau tadi, dok. Ini kan kalau sudah begitu ini kan kehidupannya itu sebetulnya sudah sulit, dok, untuk apa bisa memiliki suatu prestasi yang hebat gitu. Ini Hmm. gimana, dok, itu caranya yang menjelaskan gitu kepada orang-orang kenapa kok gitu dijalani. Makanya Allah itu kan mengatakan jangan dekat-dekat kepada hal-hal yang apa nggak baik itu ya, dok, ya. J. Jadi sebetulnya Prof, yang perlu diketahui bahwa di dalam tubuh manusia itu ada yang dinamakan endorfin, Prof. Endorfin, oke. Jadi morfin endogen yang itu bisa diproduksi kalau kita melakukan olahraga yang secara teratur dan terukur. Ya. Hmm. Kados Prof sendiri sudah mulai berenang misalnya itu kan ada rasa ketagihan ya. Ya, oh ya, 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 ya. Tapi beda ketagihannya, dok. Beda. Karena apa, Prof? Tubuh ini menghasilkan morfin endogen. Morfin endogen Jadi, itu disebut endorfin itu. endorfin, Prof. Jadi kita mempunyai hormon bahagia sebetulnya, Prof. Nah, Ya. jadi dengan pemahaman semacam ini, kita tidak susah-susah mencari yang di luar gitu loh, Prof. Oh ya, Gitu. ya. Ya. Itu tidak usah melakukan semacam menoponi percobaan sendiri karena banyak sekali Prof kasus kematian itu, Prof, Hmm. karena minta maaf kurangnya pengetahuan dia mencampur sendiri zat-zat aktif. Terus, nah, kami sendiri berulang kali menemukan tuh ya minta maaf, Prof, kalau sudah sampai titik maksimumnya meninggal betul itu Ya, ya, kan. ya. Pernah, Prof, satu kejadian di Tanah Suci itu, Prof. Ya, ya. Itu di tengah-tengah perjalanan dari Arafah ke Musdalifah tiba-tiba dia keluar dari bis gitu, sakau gitu, sampai-sampai orang tuanya itu pasrah, Prof. Wis Hmm. hilang-hilangan ndok siji gitu. Itu Pas. sampai mau membakar tenda Mina loh, Prof. Ya, Itu ya, ya. Itu akhirnya. mungkin niatan orang tuanya mudah-mudahan ke situ bisa sembuh gitu loh, dok, mungkin. Ya, Lah, ini pernyataan Prof ini sangat hmm. bersifat husnudzon ini. Ya, Jadi oke. saya kira tidak menyimpang dari itu. Ya, ya, ya. Karena orang tua itu dengan medis itu sudah putus asa, mungkin. Saya Jadi, setuju. kok nggak ada saya diajak anu lah ke tanah suci, siapa tahu gitu. Karena Gini, itu kan apa? Itu kan sudah adiktifnya itu tadi sebetulnya yang luar sudah biasa. dihilangi. Nah, kalau Oke. sudah kalau di kedokteran itu juga ada, dok, ya, bagian apa nangani orang-orang yang adiktif terhadap narkoba itu. Itu namanya rehabilitasi, Prof. Hmm. Ya, ya, ya.
direhabilitasi, sehingga ya minta maaf, perlu kesabaran di Iya. dalam istilahnya apa ya, menghantarkan individu tadi supaya kembali ke kondisi yang Ya mungkin memang tidak semua orang sadar bahwa kita itu punya atau stok endorfin di dalam tubuh kita yang bisa dibangkitkan. Karena orang-orang sukses di negara-negara maju, Dok. Misalkan apakah itu politisi, penyanyi hebat, bintang film Iya, hebat, kan tidak jarang yang juga menggunakan obat terlarang itu, Dok. betul, Bro. Jadi memang kadang-kadang kita heran dengan diri sendiri. Hmm. Kok saya jadi bisa hebat begini ya? Dan dikagumi banyak orang loh, Bro. Nah, ya, ya, ya. Seperti Elvis Presley itu kurang apa loh, Bro? Hmm. Itu ternyata meninggal karena overdosis, ya. Kemudian Michael Jackson dan Ya, sebagainya, Bro, ya. Whitney Houston dan sebagainya. Jadi memang kadang-kadang orang tuh singunan gitu loh, Bro. ya, ya, ya. Tiba-tiba kok saya jadi populer begini ya. Hmm. Semua orang mengagumi gitu, Bro. Ya, ya, ya. Apa, Prof? Setiap sholat tuh diminta membaca Al-Fatihah. Hmm. Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Alamin. Segala puji itu milik Allah loh, Bro. Ya. alamin. Kita Ya, ini enggak ada yang bisa dipuja-puji, malah jadi lupa diri nanti. ya, ya, ya. Anu. Bahaya sekali. Bisa dipuji terus, pecinya sesak, Dok, nanti. Dia, dia, terus malah kadang-kala kita lupa, Bro. Kepala itu kan diciptaan Tuhan itu tetap ya. Itu katanya Ya, bisa membesar, Bro. cara dipuji ya. Itulah makanya Astaga. ada hadis kalau nggak keliru, Dok, ya. Kita dilarang supaya memuji di depan orangnya itu. Benar nggak, Dok? Itu pernah itu Sayyidina Ali, Prof. Sampai Hmm. menganjurkan ambil saja itu pasir lemparkan. Makanya Prof ada ungkapan yang bagus loh, Prof. Hmm. Itu Nabi Sulaiman tuh ya. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah karunia Betul, yang ya. Allah berikan padaku. Itu ada lanjutannya, Prof. Liya ba'luani ashkur am akfur. Untuk mengujiku apakah saya ini bersyukur atau Iya, tadi hilang kendali, Prof. iya, iya. Wah, iya. Kufur. Wah, ya. Saya kasihan, loh, Dok, kepada orang yang tidak siap dipuji, dielu-elukan itu kalau akan jadi Bahaya, Prof. Bahaya, Prof. ya jadi galau terus menyelinap di kamar mandi terus mengkonsumsi obat terlarang itu kan bahaya itu, Dok. Baik. Maka teman-teman kita yang di Jawa Timur kan selalu mengingatkan, Bro. Ya. Gak bahaya, tak? Subhanallah. Itu istilahnya lupa diri, Bro. Iya. Ya. Tapi, Dok, sebetulnya obat-obat terlarang seperti morfin itu kan juga digunakan di dalam praktek kedokteran, tapi masalahnya terkendali. Bedanya itu kan, Dok? J. Dan menurut saya, Bro, mereka punya antinya loh, Bro. Oh, Jadi hebatnya ilmu kedokteran itu, Bro. Ini kasus seperti COVID kemarin kan. Ah, kebetulan saya dirawat, Bro. iya, iya. Disuntik obat yang ini pasti efek sampingnya begini. Nah, betul, mesti dikendalikan apa side effectnya, tuh, Prof. Jadi Ya, seperti bermain itu loh, Prof. Ini ya, ya, ya. saya naikkan, ini saya turunkan. Subhanallah. Jadi di tubuh itu juga seperti ada peperangan aja, Dok, antar obat itu. Betul, Prof. Betul. Jadi memang yang kita minta adalah keseimbangan itu berjalan dengan baik gitu. Ya, ya, saya dulu juga pernah dikasih obat, Masya Allah, seharian tidur terus, Dok. Kalau nggak keliru, saya ingat aja itu. Namanya kalau nggak keliru, amitriptilin. Apa betul, Dok? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Itu kan nyerang di otak itu, Prof. Wah, untuk saya makannya hanya sekali, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nah, karena otak saya itu sudah didolimi obat banyak karena apa? Vaksin meningitis. saya itu. Dalam 1 minggu divaksin meningitis Oh, 2 kali. 2 kali, Bro. Oke, Dok. Karena Subhanallah. kekeliruan centang itu. Wah, Saya jadi. itu. Nah, Dok, kalau apa pesan, Dok, ini apa? Tolong sebelum kita close, bagaimana bahayanya
obat terlarang sehingga supaya mencegah sakau itu apa dok? Dikasih tausiah dok, Ya, anak-anak muda kita yang kadang-kadang itu hanya hura-hura nggak sadar ikut-ikut tuh, dok. naudzubillah min dzalik. Ini bahayanya, Prof. Hmm. Nabrak orang mati pun tidak rumongsol. Loh, Hahaha. mati toh. Ya, 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 ya. Membunuh orang pun tidak kroso loh, Bro. Ya. Gitu. Jadi Tetapi harus kan kalau orang dalam keadaan apa terkendali oleh pengaruh obat, kan fisik tenaganya lemah dok itu. Apa bisa misalnya dia berkelahi dalam keadaan dia mabuk karena pengaruh obat terlarang? ya no sewu, Bro. Jadi efek-efek semacam itu kan menghilangkan Oh ini ya, apa, Bro? Kata akal seperti sehat, akal ini sehat ya. melihat orang jiwa itu kalau sudah lari itu 10 orang aja tidak mampu menahan lah, Bro. Oh ya, Gitu. ya. Jadi, berbahaya sekali. Hmm. Jadi message-nya adalah dari para siswa, para generasi muda, jangan dekat-dekat dengan obat-obat terlarang. Saya kira yang paling mudah mencegah itu kan dok kita ini. Iya, betul, Bro. Karena Ya, tadi kita sudah diberi bekal endorfin, Bro, endorfin ya sudah yang harus punya kita ya olah sendiri. kita olah, tinggal memicunya. J, Cuman J, masalahnya memicunya buat trigger endorfin kita itu keluar, itu memang harus ada effort. effort. Harus berenang, coba bayangkan, Luar harus biasa. lari. Kalau mau artificial duduk aja minum ganja, morfin. Tuh. Tapi itu tidak alami. Baiklah dok, saya kira luar biasa pesan ini dan ini musuh dunia terhadap obat terlarang, morfin, ganja dan sebagainya itu dan bisa menghancurkan bangsa kalau anak mudanya semua sakau. Begitu dok, terima kasih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, mana nih? Aduh.